Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i was shalihin wa li jami'il mufassirin wal muhaddisin wal fuqaha al amilin khususan Sayyidi Syekh Muhammad bin Ismail al-Bukhari wa Syekh Abu Muhammad Abdullah bin Abi Jamrah wasair sadah al-ulama al-amilin wa ila jami' masyayikhina wa masyayikhikum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi faddalana bi anwa'in ni'amal dhahirah wal batinah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahm ila anwaril ma'rifati wal ilm wa min wuhulish shahawati ila jannatil qurbat. Allahumma alif baina qulubina ala ta'atik wa mahabbatik wa mahabbati rasulik. Amma ba'd. Melanjutkan hadis di kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah, hadis yang ke-34. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. An Abi Hurairah, dan riwayatake saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, radhiya mugi-mugi ridha Allah sinten Allah anhu ing sahabat Abu Hurairah, anna Rasulullah sak temene Rasulullah utusanipun Allah sallallahu mugi pareng tambah rahmat lan ta'zim Allah sinten Allah ing alaihi ing atase Rasulullah wa sallama lan mugi pareng tambah keselamatan sinten Allah ing atase Rasulullah. Qala iku sampun dawuh sinten Rasulullah. Sahabat Abu Hurairah menceritakan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah datang ke Madinah di tahun 7 Hijriah pasca perang Khaybar di usia sekitar 26 tahun. Dan waktu itu Rasulullah usianya sudah 60-an tahun. Bisa kita bayangkan hubungan antara Rasulullah yang usianya 60-an tahun, 60 ataupun 59 tahun, dan Abu Hurairah usianya 26-27 tahun. Abu Hurairah membersamai Rasulullah selama di Madinah hanya 4 tahun sampai Rasulullah wafat di tahun 11 Hijriah, sehingga usia Abu Hurairah ketika Rasulullah wafat sekitar usia 30-31 tahun. Beliau menyaksikan kewafatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di usia 30 atau 31 tahun, sehingga di usia 26 sampai 30 tahun, 31 tahun ini sahabat Abu Hurairah membersamai Nabi dalam keseharian Nabi. Dan Abu Hurairah terkenal sebagai sahabat yang sangat mulazamah, melakukan mulazamah tammah, membersamai Rasulullah dalam setiap aktivitasnya. Bukan hanya ngaji kepada Rasulullah di Masjid Nabawi saja, tapi juga selalu mendampingi Rasulullah dalam setiap aktivitasnya. Dan ini terlihat betul ketika kita membaca hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kita akan menemui Abu Hurairah menceritakan ketika Nabi berada di pasar. Abu Hurairah menceritakan ketika Nabi menyambut tamu, menjamu tamu, ketika Nabi mengunjungi rumah seorang sahabat, ketika Nabi sedang melakukan thaharah. Abu Hurairah membawakan air wudhu. Ini menunjukkan sahabat Abu Hurairah sangat dekat sekali dengan Rasulullah Muhammad SAW, dan ada momen-momen yang sangat dekat dengan Rasulullah, di mana Rasulullah itu kadang memberi wasiat khusus kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, nasya'tu yatiman wa hajartu miskinan. Saya dari kecil itu yatim,
diasuh ibunya yang namanya Umaymah, yang juga ikut ke Madinah ketika Abu Hurairah pasca perang Khaybar itu ke Madinah tahun 7 Hijriah, tapi belum masuk Islam waktu itu ibunya. Baru kemudian atas doa Rasulullah dan keinginan dari sahabat Abu Hurairah, ibunya masuk Islam. Beliau mengatakan, asyatu yatiman, saya ini dulu yatim, dan hajar tu miskinan, dan saya ini ketika hijrah ke Madinah dalam keadaan miskin. Dan selama di Madinah juga beliau tidak melakukan aktivitas apapun selain membersamai Nabi, belajar dari Nabi, khidmah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pengalaman 4 tahun bersama Rasulullah ini sangat mengesankan pada diri Abu Hurairah, sehingga setelah Rasulullah wafat ini kemudian Abu Hurairah di majelis Masjid Nabawi ini menceritakan kisah-kisah Nabi, menceritakan hadis-hadis Nabi, pengalaman beliau melihat Rasulullah, dinasehati oleh Rasulullah. Beliau kadang menyampaikan hadisnya dengan mengatakan, qala khalili Abul Qasim Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu hadis yang beliau sampaikan adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, ya ta'aqabuna. Kita bayangkan Rasulullah di Masjid Nabawi, di satu majelis ada para sahabat di hadapannya. Nabi menyampaikan ini di hadapan para sahabat, di salah satunya adalah Abu Hurairah. Ya ta'aqabuna, silih gumanti bergantian fikum ing dalam sliramu kabeh malaikatun sapa pira-pira malaikat billaili ing dalam wektu bengi, wa malaikatun lan pira-pira malaikat bin nahari ing dalam wektu rina. Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat bahwa di waktu siang dan malam hari ini ada malaikat yang bergantian yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan amal perbuatan manusia dan untuk menjaga alam raya ini dengan tugasnya masing-masing. Kira-kira yang ada di hati para sahabat ketika diberi khabar oleh Rasulullah bahwa dalam sehari-hari itu ternyata ada malaikat yang memperhatikan amal perbuatannya, yang memperhatikan amal perbuatan kita, yang muncul di hati para sahabat itu apa? Khauf. Ketika dalam seharian ini ada amal-amal perbuatan yang melanggar aturan Allah atau dilakukan tidak sempurna, itu yang muncul di hati adalah rasa khauf dan juga malu. Ternyata aktivitas keseharian kita itu juga diamati oleh malaikat. Ketika kita melakukan aktivitas sendirian umpamanya dan kita mengira bahwa tidak ada orang yang memperhatikan, tapi ada makhluknya Allah yang namanya malaikat yang turut memperhatikan perbuatan dan aktivitas kita. Yang muncul adalah rasa khauf dan rasa malu. Wa yajtami'una, lan padha kumpul sapa para malaikat fi sholatil fajri ing dalem salat subuh, wa sholatil asri lan ing dalem salat asar. Di ketika waktu subuh, malaikat yang tugas malam ini berjumpa dengan malaikat yang tugas siang yang baru datang. Dan juga begitu ketika waktu sholat asar, malaikat yang bertugas di siang hari berjumpa dengan malaikat yang bertugas di malam hari. Sehingga yang menyaksikan aktivitas sholat asar dan sholat subuh ini malaikat sangat banyak sekali. Ya, malaikat siang dan juga malaikat malam.
Ketika disampaikan penggalan kedua dari hadis ini, kira-kira yang muncul di hati itu apa? Ya, alhamdulillah, saya kemarin sholat subuh, sholat asar berjamaah lagi, dan diawasi oleh malaikat, khusus waktu dua sholat ini. Tapi selain waktu dua sholat itu, kalau melakukan kebaikan ya alhamdulillah. Tapi kalau melakukan perbuatan yang melanggar aturan Allah, yang muncul di hati adalah rasa takut, khawatir, dan juga malu. Summa ya'rujul ladzina batu, summa ya'ruji mongko nuli mi'raj, sanga nuli munggah alladzina sapa para malaikat batu sing turu wengi, yang mboten turu ya, sing bermalam fikum ing dalam sliramu kabeh. Ketika sampai penggalan ini, tadi saja sudah khawatir ya. Kalau amal perbuatan yang negatif itu teramati oleh malaikat, malu dan juga khawatir. Nah, ini kemudian malaikat menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang muncul di hati para sahabat dan yang juga harusnya muncul di hati kita itu adalah semakin khawatir dan semakin malu. Ya Allah, ternyata apa yang dilihat oleh para malaikat mengenai amal perbuatan saya sehari ini tadi, dari mulai pagi sampai sore, kemudian sore sampai pagi lagi, dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa malunya dan khawatirnya diri ini ketika ini nanti dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayas'aluhum, mongko nuli tangklet sinten Allah hum ing para malaikat, wa huwa hale utawi Allah a'lamu bihim, niku moga ngertos sinten Allah bihim kelawan malaikat. Allah sebenarnya sudah tahu apa yang dilakukan oleh hambanya dari mulai pagi sampai sore, dari sore sampai pagi, tapi Allah bertanya kepada malaikat. Nah, ini sahabat dak-dikduk, khawatir yang ditanyakan apa kira-kira ya? Apa ditanyakan apa yang dilakukan oleh hamba-hambaku selama seharian? Ternyata enggak. Yang ditanyakan oleh Allah adalah kaifa taraktum ibadi, kaifa halaka ya apa taraktum ninggal sapa sliramu kabeh ibadi ing hamba-hambaku, dalam keadaan apa engkau meninggalkan hamba-hambaku? Padahal Allah sudah tahu sebenarnya. Dan yang ditanya oleh Allah kondisi terakhir manusia di hari itu, yang Allah juga sudah tahu, dalam keadaan sholat. Nah, ini para sahabat yang tadi asalnya khauf dan juga malu, khawatir dan juga malu, ini sedikit lega ya Allah yang ditanya. Ternyata hanya bagian akhir dari aktivitas saya sewaktu siang hari dan aktivitas saya di malam hari yang terakhir. Dan alhamdulillah waktu itu saya melakukan sholat asar dan melakukan sholat subuh. Fayaquluna, mongko padha jawab sapa para malaikat, tarakna ninggal sapa kita hum ing ibaduk hamba-hambane jenengan, wa hum hale utawi hamba-hambane panjenengan yusalluna niku padha sholat sinten hamba-hambane panjenengan. Kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat subuh, ya Allah. Dan malaikat ini juga tahu apa yang dilakukan oleh manusia sebelum melakukan sholat subuh itu apa, dari mulai habis asar sampai menjelang sholat subuh. Tapi itu tidak dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga tidak menanyakan itu. Pesan dari hadis ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengenalkan bahwa Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Allah itu Maha welas terhadap hambanya. Sebenarnya tahu apa yang dilakukan oleh manusia keseharian, ada yang baik, ada yang buruk.
tapi yang ditanya itu yang jelas-jelas baik. Dan dengan seperti ini maka yang muncul di hati manusia adalah rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Engkau ini maha sattar, Engkau ini maha menutupi aib hamba-Mu, Engkau ini maha ghaffar, Engkau ini maha pengampun atas kesalahan-kesalahan yang kami lakukan. Engkau tidak mempermalukan kami di hadapan para malaikat. Yang Engkau tanyakan adalah hal yang jelas-jelas kami melakukan dalam kebaikan. Jika muncul rasa malu. Tadi awalnya khawatir, diamati oleh malaikat, diinformasikan oleh Nabi bahwa ada malaikat siang dan malaikat malam, kan khawatir seperti manusia diawasi oleh CCTV. Ada kekhawatiran kalau melakukan kejelekan. Kemudian malaikat menghadap Allah, muncul khawatir lagi, ini kalau dilaporkan ke Allah seperti apa. Nah, ternyata ketika Allah bertanya kepada malaikat, yang ditanya tidak keseluruhan amal perbuatan manusia sehari, tapi yang ditanya adalah amal yang jelas-jelas baik, yaitu melakukan sholat. Sehingga yang terasa adalah rasa haya, malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Engkau ini maha sattar, maha menutupi aib yang semestinya malaikat-Mu juga tahu, Engkau juga tahu atas kekurangan, atas dosa yang kami lakukan, tapi yang Engkau tonjolkan, munculkan adalah sisi positif kami, yaitu melakukan sholat. Malaikat pun ketika menjawab ini bukan hanya menjawab sesuai pertanyaan. Pertanyaannya kan kaifa taraktum ibadi, bagaimana engkau meninggalkan hamba-Ku. Dan para malaikat menjawab, kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat. Itu sebenarnya sudah cukup. Tapi malaikat menambah, tidak hanya itu saja ya Allah. Wa atainahum lan nekani sapa kita hum ing ibadu wa hum hale utawi ibadu yusalluna iku padha sholat. Jadi ketika kami mendatangi mereka awal mula datang, itu juga menemui mereka dalam keadaan sholat asar. Ini saking senangnya malaikat melihat orang-orang yang melakukan kebaikan, hingga mereka menyampaikan kepada Allah, bukan hanya sekedar menjawab pertanyaan Allah, tapi juga ditambahin lagi. Ketika kami mendatangi mereka juga mereka melakukan sholat, sedangkan yang buruk-buruk tidak disampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah hanya menanyakan kaifa taraktum ibadi. Nah, ini semuanya sekali lagi untuk menanamkan rasa bahwa Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Sattar, yang seharusnya ketika seseorang itu membaca hadis ini timbul rasa malu dalam dirinya. Ya Allah, sampai seperti itu Engkau menutupi aib kami di hadapan para malaikat, di hadapan manusia juga Engkau menutupi aib kami yang banyak melakukan kesalahan dan dosa dalam kesendirian, dan juga dosa-dosa hati ataupun pikiran yang Engkau tidak tunjukkan pada manusia. Dan di alam malakut juga ternyata Engkau menutupi kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Sehingga rasa haya, rasa malu seperti ini akan mendorong manusia untuk melakukan hal yang lebih pantas lagi di hadapan Allah yang Maha Rahman dan Maha Sattar ini. Hal lain yang menarik dari hadis ini adalah Allah menunjukkan ridhonya, Allah menunjukkan bangganya kepada hambanya, dan itu ditunjukkan di hadapan para malaikat dengan mengatakan ibadi, hamba-hamba. Manusia ketika sudah sampai pada tahapan ubudiyah, itu sudah sampai pada tahapan yang tinggi. Rasulullah Muhammad SAW saja
disebut sebagai abd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Jadi kehambaan manusia ketika Allah mengatakan hambaku, itu sebutan-sebutan keridhaan dan sebutan kebanggaan. Hambaku telah berada pada posisi yang sebenarnya, nyadari awal sebagai abd, sebagai hamba. Atas dasar inilah Qadhi Iyad mengubah satu syair, wa mimma zadani syarafan wa tihan, hal yang menambah diriku merasa bangga, senang, bahagia, wakitu bi ahmasi atau uthuraya, seakan-akan telapak kakiku ini terbang ke langit kemudian menginjak di bintang Thuraya, adalah dukhuli tahta qaulika ya ibadi, masuknya diriku ini dalam kelompok ucapanmu ya Allah, ya ibadi, wahai hamba. Orang yang melakukan sholat asar, sholat subuh, menjaga sholat asarnya dan menjaga sholat subuhnya, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikat dengan disebut ubadi. Gimana hamba-hambaku itu dengan penuh keridhaan, penuh kerelaan, dan penuh kebanggaan di hadapan para malaikat yang dulunya pernah mengatakan, apakah engkau akan menciptakan makhluk di muka bumi ini mayyufsidu fiha wa yasfikud dima, yang akan melakukan kerusakan dan juga mengalirkan darah. Ternyata di muka bumi yang dilihat oleh para malaikat itu adalah orang-orang yang ibadah, yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk dalam kelompok ibadi ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba-hambanya, dan salah satu syaratnya adalah dengan menjaga sholat subuh dan sholat asar, menganggap sholat subuh dan sholat asar itu adalah sholat yang penting, yang utama, sehingga ketika kita sholat kita juga mengharap kita benar-benar sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini oleh Imam Bukhari dimasukkan di Mawaqitus Shalah yang menerangkan tentang keutamaan sholat asar. Dan sekali lagi, hadis ini disampaikan oleh Rasulullah di hadapan para sahabat, yang pertama memberikan pesan supaya manusia ini merasa malu, merasa khauf karena dalam kehidupannya ini ada makhluk-makhluk Allah, yaitu para malaikat yang mengawasi, dan makhluk-makhluk ini kemudian melaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala amal perbuatan yang dilakukan manusia di siang dan malam hari. Dan kemudian hadis ini juga memberi pesan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha Rahman, Maha Pengasih kepada hambanya, Maha Sattar, menutupi kesalahan-kesalahan hambanya, karena yang ditanyakan oleh Allah itu adalah kebaikan yang sudah dilakukan oleh hambanya. Kesalahan-kesalahan hambanya tidak diwar-warkan di hadapan malaikat. Dan dengan tertanamnya rasa khauf yang kemudian dibarengi rasa bahwa Allah itu Maha Rahman dan Maha Sattar, sehingga memunculkan rasa malu di hadapan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, betapa Engkau ini sangat baik kepada hamba-Mu, menutupi kesalahan-kesalahan kami. Wallahu a'lam bishawab. Maulaya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim, huwal habibul
الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.